Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai penyusunan neraca lajur. Nah, pada perusahaan jasa ini, untuk neraca lajurnya menggunakan neraca lajur 10 kolom yang terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Nah, sebelum melakukan penyusunan, harus mempunyai data neraca saldo dan data penyesuaian. Nah, cara penyusunan neraca lajur yang pertama, kita mengisi nama perusahaan terlebih dahulu. Kemudian ada neraca lajur dan menuliskan periodenya. Kemudian mengisi kolom nomor akun dan nama akun. Nah, di sini nomor akunnya sama nama akun itu sesuai dengan yang ada di neraca saldo. Kemudian kita mengisi neraca saldo, kolom neraca saldo itu diambil dari data neraca saldo sebelumnya. Nah, kemudian di kolom penyesuaian diisi dengan data penyesuaian yang diambil dari jurnal penyesuaian. Kemudian di neraca saldo disesuaikan, dihitung dari jumlah neraca saldo dengan menambahkan atau mengurangi penyesuaian. Kemudian pada kolom laba rugi, diisi dari neraca saldo disesuaikan, mulai dari akun-akun nominal seperti pendapatan dan beban. Dan yang terakhir pada kolom neraca, diisi dengan seluruh akun real dari kolom neraca saldo disesuaikan seperti akun harta, utang, dan modal. Atau bisa diisi dengan kecuali akun-akun yang sudah ditulis di laba rugi. Oke, agar kalian lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Di sini Ibu memiliki data neraca saldo dan data penyesuaian. Jadi kita tinggal menuliskan di sini nama perusahaannya tadi Clean Laundry. Kemudian tulis neraca lajur, kemudian periodenya 31 Desember 2024 karena di neraca saldo juga periodenya 31 Desember 2024. Kemudian di nomor akun sama nama akun diisikan dari data di neraca saldo. Tinggal kita pindahkan aja. Sekarang dengan ini. Debit kreditnya juga sama dengan neraca saldo. Jadi langsung copy. Nah, gini. Kemudian kita jumlahkan total. Total debitnya berapa? Kemudian kreditnya juga kita total. Nah, kemudian di kolom penyesuaian, kita pindahkan dari data penyesuaian. Di sini kan pada tanggal 31 Desember, yang pertama ada beban perlengkapan pada perlengkapan senilai 3.200.000. Jadi kita tuliskan beban perlengkapan. Nah, di sini kenapa Bu kok belum ada? Jika di sini belum ada, kita bisa menuliskan lagi di bawah sini. Jadi kan akun terakhir beban itu 503. Nah, kalau ditambah lagi dengan beban perlengkapan jadi 504. Lalu kita tulis beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan senilai berapa tadi? 3.200.000. Kemudian pada perlengkapan. Di sini kan ada perlengkapan. Jadi kita masukkan perlengkapannya. Nah, kemudian tanggal 31 yang kedua, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka senilai 200.
Beban asuransi, apakah ada beban asuransi? Jika belum ada juga bisa ditulis 505. Beban asuransi. Asuransi senilai 200. Kemudian asuransi di badan muka kan ada. Kita masukkan aja nominalnya. Kemudian tanggal 31 yang ketiga, ada piutang usaha dan pendapatan jasa senilai 1.500.000. Piutang usaha, kita cari apakah ada piutang usaha. Ada, berarti kita tuliskan di sini piutang usaha senilai 1.500.000 kepada pendapatan jasa. Pendapatan jasanya kredit. Kita pindahkan kredit pendapatan jasa. Kemudian yang keempat, 31 yang keempat, beban penyusutan peralatan pada akumulasi peralatan penyusutan peralatan senilai 255. Beban penyusutan peralatan apakah ada di sini? Nah, jika nggak ada, kita tuliskan juga 06 berarti ya. Beban penyusutan peralatan di debit kan, penyusutan peralatan. Nah, selanjutnya kan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, di sini juga nggak ada kan akumulasi penyusutan peralatan. Nomor akunnya berapa, Bu? Nah, akumulasi penyusutan peralatan itu kan termasuk aset tetap. Jadi, akunnya yaitu aset tetap kan ini, peralatan aset tetap kan. Jadi, akunnya 122. Jadi kita tulis akumulasi penyusutan peralatan karena dia termasuk dari aset tetap senilai 255. Nah, terus tanggal 31 yang terakhir, beban gaji pada utang gaji. Beban gaji, di sini kan sudah ada beban gaji, tinggal dipindahkan pada utang gaji. Gak ada utang gaji, jadi kita tuliskan utang gaji. Utang gaji kan termasuk kode akunnya, berarti akun utang kan. Jadi 203. Habisnya utang bank. Utang gaji. Senilai 345. Kemudian kita tambahkan jumlah penyesuaiannya. Kemudian kita masuk di neraca saldo disesuaikan. Nah, di neraca saldo disesuaikan ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa dihitung dari jumlah neraca saldo dengan menambahkan atau mengurangkan dari data neraca saldo dan penyesuaian. Nah, jadi jika di neraca saldo dan penyesuaian diisi di sebelah debit, misalnya sini debit, neraca saldonya debit, penyesuaiannya debit, maka di neraca saldo disesuaikan juga debit. Dengan ditambahkan, jadi debit tambah debit, misalnya ini 24 juta, misalnya di sini juga ada 12 juta, jadi ditambahkan 24 juta ditambahkan dengan 12 juta. Dan hasilnya di sini di debit juga. Namun jika di neraca saldonya kredit, kemudian di penyesuaian juga kredit, maka ditulis juga di kredit. Sama juga ditambahkan. Nah, jika di neraca saldo di debit, penyesuaiannya di kredit, maka hasilnya juga di debit, tapi dikurangi. Hanya ini 9.700.000 dikurangi dengan 3.200.000. Gitu. Jadi kita coba ya. Ini kan
akun kas. Neraca saldonya 24 juta. Penyelesaiannya nggak ada, jadi tetap 24 juta di debit. Kemudian akun piutang usaha 4 juta sama 1.500.000 di debit juga. Jadi ditambahkan 4 juta ditambah 1.500.000. Kemudian ini perlengkapan di debit neraca saldonya senilai 9.700.000. Nah, penyelesaiannya senilai 3.200.000 di kredit, berarti kita kurangkan. Namun hasilnya di debit. Kemudian asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka, neraca saldonya 2.400.000 di debit. Penyelesaiannya 200 di kredit. Kita ditulis di debit. Sini 12.750 di debit, kemudian utang usaha. Neraca saldonya di kredit. Penyelesaiannya nggak ada, berarti tetap di kredit. Begitupun juga dengan utang bank, juga sama. Modal juga sama. Kemudian ini prefnya juga sama seperti awal tadi, di penyelesaiannya kosong maka tuliskan 1 juta karena tidak ada pengurangan dan penambahan di posisi penyelesaiannya. Kemudian ini pendapatan jasanya di kredit semua, berarti ditambahkan 9.500.000 ditambahkan dengan 1.500.000, hasilnya di kredit. Kemudian beban sewa adanya di neraca saldo saja, tinggal dipindahkan aja. Kemudian beban karyawan ditambahkan aja karena di debit semua. Kemudian ini tinggal dipindah. Kemudian ini beban perlengkapan, tinggal pindah aja. Ini juga beban asuransi, beban penyusutan, sama akumulasi juga tinggal pindahkan aja. Kemudian kita jumlahkan. Nah, hasil antara debit kreditnya harus sama. Ya, menemukan 60.850 di debit, 10.850 di kredit, jadi harus sama. Kemudian kita masuk ke kolom laba rugi. Nah, di kolom laba rugi tadi kan sudah dijelaskan bahwa diisi dari kolom neraca saldo disesuaikan mulai dari akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Jadi kita masukkan yang pendapatan sama beban aja dari neraca saldo disesuaikan. Nah, pendapatan, ini kan pendapatan. Mulai sini berarti ini 11 juta, kita pindahkan aja. Kemudian ada 2.800.000, 1.245 sini. Ini beban perlengkapan kan juga masuk akun nominal. Kemudian beban asuransi, beban penyusutan peralatan. Kemudian kita jumlahkan. Nah, di sini kenapa Bu hasilnya berbeda? Nah, untuk di kolom laba rugi ini memang hasilnya berbeda. Nah, jika di sisi kreditnya lebih besar dibandingkan dengan sisi debit, maka perusahaan itu memperoleh laba. Jadi kalau kreditnya, ini kan kreditnya lebih besar daripada debitnya. Jadi perusahaan ini menerima laba. Jadi dia itu memperoleh laba.
Nah, namun jika sebaliknya, jika posisi debitnya itu lebih besar daripada sisi kredit, dia mengalami kerugian. Jadi perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, namun di sini kan lebih besar kreditnya senilai 11 juta. Jadi mengalami laba, dia memperoleh laba perusahaannya. Nah, jadi kita tinggal kurangkan aja. 11 juta dikurangi dengan 8.900. Nah, jadi kita mengetahui labanya senilai 2.100.000. Jadi labanya itu senilai 2.100.000. Nah, kemudian ini kita tambahkan biar seimbang hasilnya. Ini kita pindahkan aja. Nah, gini. Di sini ditulis laba bersih sebelum pajak, karena belum ada pajaknya. Nah, kemudian kita masuk ke kolom terakhir. Nah, tadi kan di neraca kan sudah dijelaskan bahwa diisi dengan seluruh akun real dari kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, akun real itu apa aja sih, Bu? Kan akun real itu ada harta, utang, dan modal. Jadi kita masukkan. Ini harta kan ada kas, ini kan termasuk harta. Kas, utang. Ini dimasukkan. Asuransi dibayar muka, peralatan. Nah, terus utang kan juga masuk akun real. Ini ada utang bank, utang usaha, kemudian modal, ini modal dimasukkan. Kemudian price juga dimasukkan. Lalu akumulasi kan juga termasuk harta. Masukkan, ini utang juga termasuk harta. Nah, lalu kita jumlahkan kolom debitnya, kita jumlahkan semuanya. Kolom kreditnya juga kita jumlahkan. Nah, kenapa Bu ini juga berbeda juga? Nah, sebenarnya sama. Kalau debitnya lebih besar daripada kredit, kalau di neraca itu kebalikannya. Kalau debitnya lebih besar daripada kredit itu memperoleh laba. Namun jika kreditnya lebih besar daripada debit memperoleh rugi. Nah, di sini kan di perusahaan ini debitnya lebih besar daripada kredit ya. Kan debitnya 51.950 dan kreditnya itu 49.850. Jadi kan besaran debitnya. Jadi kan dia memperoleh apa? Memperoleh laba. Nah, jika memperoleh laba, maka labanya itu ditulis di kolom kredit. Jadi mencari labanya itu tinggal sama kayak pengurangan tadi. 51.950 dikurangi dengan sisi kreditnya. Nah, jadi kita tahu senilai labanya itu 2.100.000. Nah, kolom ini 2.100.000 dengan ini neraca, di kolom neraca juga harus sama, labanya juga harus sama. Di sini kan sudah sama 2.100.000, di neraca juga 2.100.000. Nah, kita tinggal pindahkan aja. Kemudian ini tambah sama seperti yang di laba rugi. Nah, udah jadi perusahaan tersebut itu mempunyai laba keuntungan senilai 2.100.000. Nah, jadi untuk penyusunan neraca lajur seperti ini ya. Apakah bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini, video ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.